Halo, selamat pagi teman-teman Triox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Triox TV, sekarang balik lagi di konten budget on demand. Nah, teman-teman Triox TV, sekarang yang kita bahas di budget on demand adalah motor MT25 yang new, teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu sih, MT25 udah nongol lagi nih yang new nih di 2021-2022. Tapi kelihatannya cuma ganti warna-warna aja nih. Nah, ini yang mengerikan nih, kenapa nggak ganti yang lain-lain, teman-teman. Nah, tapi bukan itu yang kita bahas saat ini. Yang kita bahas adalah bagaimana kita membudgetkan motor ini, teman-teman. Nah, di budget on demand ini kita akan menentukan range-nya ada di 3 jutaan, teman-teman. Nah, dapat apa 3 jutaan nih di motor ini? So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ulas. Let's to the go! To your dome. Yeah, she hit my phone. Stop hitting my phone. Yeah, she home alone. She gon' do you wrong. Yeah, I'm in my zone. I'm in my motherfucking zone. Baby, blood on me now. VVS if you look at me now. My bloody all up on this ape shit. We the realest one that come straight out of town. Tell me something, would you bang on me now? Tell me something, would you pay for the drown? I've been up for days, go hardly sleep. Hear the devil, homie, when they look with a smile. I can see it through the hate and the lies. Bitches love it, but they fake in the skies. Pray the Lord if I can make it alive. The jungle real, but the realest survive. Oke, teman-teman Triox TV, jadi sebelumnya gue akan jelasin lagi sekali lagi buat teman-teman ya, terutama kalian yang baru join banget, teman-teman. Nah, jadi budget on demand ini dimana kita akan memodifikasi sesuai dengan budget yang kita tentukan, teman-teman. Nah, jadi konten ini penting banget buat kalian yang lagi bener-bener menyesuaikan dengan budget kalian atau celengan ayam kalian. So, langsung kita bahas aja di motor MT25 ini dengan budget 3 jutaan dapat apa aja. Oke, kita bahas yang pertama, teman-teman. Jadi kita bahas masalah kaki-kakinya dulu. Nah, ini penting banget buat MT25 kalau kalian pakai buat touring atau perjalanan jauh. Ban itu sangat penting banget, harus kalian ganti. Nah, Bang, kalau misalkan ganti ban dulu, apakah cukup nih duitnya? Kalau kalian gantinya pakai Velg S22 atau pakai Pirelli SC, pastinya nggak cukup, teman-teman. Nah, solusinya kalian pakai CORSA R46, teman-teman. Harganya dan ukurannya itu segini. Nah, itu depan dan belakang. Dengan ukuran yang pas banget kayak gitu, motor kalian itu kelihatan gendut di bagian belakang, walaupun nggak gendut-gendut banget, tapi pas lah. Dan performance bannya pun meningkat daripada ban bawaan dari pabrik, teman-teman. Ya lumayan lah, kalian udah upgrade dari bagian ban, jadi kalian juga bisa nyaman, teman-teman. Harga segitu bagi gua cukup juga, dan kita masih punya sisa. Apalagi ya? Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke part yang kedua. Apa nih Bang yang diganti di motor ini? Tetap seputar kaki-kaki, teman-teman. Kalau tadi kan kalian udah tahu tuh harus ganti bannya dulu. Nah, solusinya pakai R46 udah cocok banget tuh kalau misalkan budgetnya tipis. Kalau misalkan budgetnya alhamdulillah banyak, ya bagusnya pakai si Velg S22. Nah, karena budget kita cuma 3 juta, bagi gua itu cocok banget untuk mengamankan sekarang ini, teman-teman. Sekarang di poin yang kedua kita akan mengganti di bagian shockbreakernya. Bagian depan diganti shock lens, Bang? Bukan. Bagian depan kita ganti olinya dan ditakar ulang sesuai kebutuhan kita sendiri. Dan itu menghabiskan biaya segini, teman-teman. Nah, jadi jangan langsung kalian hajar aja nih motornya. Jangan, tapi sesuaikan dulu kebutuhan kalian. Mungkin itu terlalu keras atau terlalu empuk. Kalian bisa datang ke bengkel tercinta kalian dan langsung minta disettingin sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, nggak cuma sampai situ aja. Berikutnya masalah shockbreaker belakang. Kalau ini sih pakai ohlins, tapi kalau yang digambar ini, nah ini sama kok, bisa dipakai di motor MT25 juga. Ini punyanya Mimin dari R25. Shockbreaker belakangnya ganti juga menggunakan red GP dan harganya itu segini. Lumayan, jadi kalian dalam 2 poin ini di budget 3 jutaan ini kalian udah ganti ban dan udah upgrade dari sisi shockbreakernya. Jadi motor kalian itu lebih nyaman dan lebih enak, mau jauh, mau dekat, mau touring, mau apapun, udah pede banget nih. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu, hari ini gue nggak bahas masalah knalpot, dan di budget ini kita nggak bahas masalah knalpot karena kalian tahu sendiri, apalagi touring,
Kalau kalian pakai knalpot racing, itu resiko banget. Ya kalian tau lah peraturan sekarang, nggak boleh brem-brem dulu nih, harus ditahan dulu ego teman-teman. Nah kalau motornya itu mau dipakai buat touring aja, kayaknya cukup deh kalau kalian upgrade perintilan yang bener-bener lebih mengutamakan performance dari kenyamanan dulu teman-teman. Oke teman-teman dari CV, kita lanjut lagi karena masih ada nih sisanya uangnya. Kalau tadi kan udah di bagian ban, terus bagian kaki-kaki, kayaknya udah cukup banget tuh sementara waktu untuk kaki-kakinya. Karena pastinya udah enak banget dan berubah banget daripada standarnya. Sekarang kita bahas masalah pengeremannya. Nah, untuk pengereman dari MT25 ini emang bener-bener nih bikin kesel. Kadang kurang enak teman-teman. Namun solusinya kalian cukup ganti selang remnya aja agar hencrotannya itu lebih enak dan lebih terfokus teman-teman. Gak ambiar gitu lah kurang lebih. Dan untuk selang remnya kita percayakan aja ke TDR yang harganya depan belakang itu segini. Ini udah cukup banget teruji, di beberapa teman-teman kita juga udah pakai. Memang sih emblemnya itu sering luntur teman-teman. Namun kondisi fisiknya atau performance-nya itu tetap terjaga. BT-nya sih di coloringnya aja yang suka hilang, tapi ya udahlah itu pun lama banget kok teman-teman. Mungkin kalian pas udah punya duit lagi mau ganti selang rem yang lebih performanya lebih bagus, itu baru hilang deh tuh luntur-luntur atau gambar-gambarnya, tapi itu nggak masalah karena fungsinya itu oke banget. Dan untuk pengereman sih gue paling ganti itu aja di budget cuma 3 jutaan. Nah, tadi poin 1, poin 2, poin 3 kita benar-benar mengutamakan masalah kenyamanan saat berkendara dan keselamatannya teman-teman. Sekarang kita agak sedikit iseng nih ngebahas kegantengan, tapi ini balik lagi ke selera teman-teman ya. Nah kalau gue pribadi, gue nggak suka banget di bagian belakang itu gondrong. Tapi mungkin sebagian dari kalian suka bagian belakangnya ini ada spakbornya karena kalian biasanya boncengan atau ya segala macamnya lah. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang kayak begini aja teman-teman. Nah kalau untuk bagian belakang yang seperti ini tentunya ada 2 yang harus diganti. Yang pertama, gua beli tail TD untuk penempatan plat nomor. Harga tail TD-nya itu segini. Jadi plat nomornya itu sesuai dengan tempatnya teman-teman dan asik banget kelihatannya. Dan yang berikutnya, gua ganti stoplamp 3-in-1 agar bagian sennya itu tetap ada namun tetap seksi di bagian belakang. Nah kalau stoplamp yang ini sih harganya agak mahal ya. Solusinya pakai stoplamp yang kayak ini teman-teman. Nah ini stoplamp kayak punyanya si Mimin. Harganya cuma segini. Nah cukup ganti 2 itu aja, bagian belakang itu udah pas banget karena posisi sennya pun akan nyata ada di bagian stop lampnya. Jadi nggak perlu lagi tuh rembe-rembe di bagian sini atau ribut-ribut ada sen lagi dan segala macam, karena cukup kayak gitu aja udah keren banget karena simple dan clean banget. Nah dari poin 1, 2, 3, 4 tadi udah mulai dari kenyamanan, keselamatan, kegantengan walaupun dikit. Ada satu poin terakhir yang penting banget kalau kalian pakai motornya untuk touring, yaitu masalah holder handphone teman-teman. Nah holder handphone ini bagi gue penting banget karena beberapa saat gue sering nyasar kalau misalkan touring ditinggalin sama anak-anak. Ngap riders emang sialan banget. Tapi ya berkat adanya holder ini gue bisa mencari tempat yang enak tanpa khawatir gue buka handphone dan handphone gue itu rusak ataupun jatuh, karena holder ini tuh bener-bener pas banget di hati teman-teman. Dan di pinggir-pinggirannya ini ada karetnya, jadi saat handphone kalian direket itu bener-bener nyaman dan aman. Dan holder handphone ini harganya segini. Ya balik lagi sih sesuai dengan kebutuhan. Kalau gue sih penting banget kalau buat touring. Itu aja teman-teman informasi hari ini buat kalian, dan total keseluruhan kita modifikasi ini lebih detail dan tepatnya adalah segini. Balik lagi nih di budget on demand ini, utamakan selera kalian teman-teman. Bang, gua nggak perlu lah budget on demand ini, gua sultan bos. Budget 3 juta gue beli gear doang aja gitu ya. Balik lagi ke selera kalian ya. Jadi konten ini diperuntukkan buat teman-teman yang lagi mulai nabung-nabung dikit-dikit nih. Jadi biar bisa tahu harga parts dan tentunya bisa tahu fungsinya di modifikasi itu untuk apa. Jadi buat kalian yang ibaratnya modifikasi cuma menang brand dan PNP dan cuma gengsi, bukan di sini bosku tempatnya. Di sini tempat teman-teman yang ngerti sama modifikasi dan bener-bener memahami modifikasi itu untuk apa. Intinya di Riok CV bukan modifikasi untuk gengsi. Teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.